4 produk mie Korea mengandung DNA babi ditarik dari pasaran. Pertanggal 15 Juni 2017, BPOM memerintahkan PT Koin Bumi sebagai importir 4 produk mie instan Korea melakukan penarikan produk dari pasaran karena tidak halal. Ada 4 produk mie instan Korea yang ditarik dari pasaran, yaitu Samyang varian mie instan udon, Dongshim, Samyang rasa kimchi, dan Otogi. Melalui surat edaran, BPOM menyatakan keempat produk tersebut positif mengandung babi. Memang budaya Korea kini sedang digandrungi oleh anak muda di Indonesia, mulai dari artisnya, musiknya, drama, sampai makanannya, termasuk mie instan. Bagi penikmat mie Korea di Indonesia, mereka menyukainya karena mie Korea lebih kenyal dan bumbunya lebih pedas. Namun, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tentunya sertifikasi makanan halal di Indonesia sangatlah diperlukan. Diketahui dari detik.com, setelah diumumkan BPOM sejak tanggal 15 Juni, keempat produk tersebut langsung ditarik peredarannya di supermarket. Tapi sebenarnya keempat produk di atas sudah memiliki surat izin nomor edar di Indonesia yang diperoleh dari BPOM juga. Yang jadi pertanyaan, mengapa setelah masuk di Indonesia baru diperiksa? BPOM mengaku bahwa pihaknya kecolongan. Namun, pihak BPOM sudah mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk makanan impor. Hati-hati, ternyata makanan yang kita makan bisa mengandung bahan-bahan berbahaya. Pemerintah Cina menyangkal keras laporan bahwa daging manusia dikemas sebagai kornet dan mengirimnya ke toko di seluruh Afrika. Beijing mendapatkan banyak sorotan setelah media Afrika melaporkan sebuah tuduhan yang dibuat oleh pengguna Facebook yang di-share lebih dari 26.000 kali. Dia mengatakan bahwa tubuh manusia mati dikumpulkan dan dibumbui sebelum dikalengkan dan dicap sebagai kornet. Situs Afrika Selatan, Mzansi Live, dan Daily Post mengatakan Cina mengekspor daging manusia karena kelebihan penduduk negara dan mengatakan Cina mengalami kesulitan mencari lahan untuk mengubur mayat. Duta Besar Cina, Yang Yaoming, mengeluarkan pernyataan pada media bahwa negara Cina menyangkal tuduhan tersebut. Hal yang lucu tentang seluruh kejadian ini adalah gambar yang digunakan media berasal dari acara Capcom PR 2012 mempromosikan Resident Evil. Mereka mendirikan toko daging palsu dengan patung-patung mayat manusia. Tetapi Anda tidak bisa menyalahkan orang-orang yang percaya desas-desus ini ketika berhubungan dengan kualitas dan keamanan makanan. Cina tidak memiliki catatan yang baik. Sementara cukup aman untuk mengatakan mereka tidak mengirimkan daging manusia. Siapa yang tahu apakah isinya benar-benar daging sapi kornet? Bon appétit! Pihak berwenang Cina telah berjuang untuk menyingkirkan minyak selokan di dapur di negara itu selama bertahun-tahun, menindak produksi ilegal minyak sejak 2011. Tapi sekarang tampaknya pasar gelap minyak yang digunakan di kios-kios pinggir jalan bisa jadi merupakan tempat yang sama dengan yang dipakai mesin pesawat. Dengan masakan Cina menggunakan begitu banyak minyak, beberapa orang giat memikirkan cara murah untuk menghasilkannya dengan daur ulang sampah. Mereka pertama meraup limbah yang mengandung minyak atau lemak hewan dari selokan atau tempat sampah dan membawa mereka ke pabrik pengolahan. Setelah campuran telah halus dan diproses, minyak dikemas ulang dan dijual kepada vendor dan restoran kecil di bawah harga pasaran. Minyak selokan mengandung karsinogen yang dapat menyebabkan kanker dan masalah kesehatan lainnya. Tetapi dengan minyak menjijikan digunakan di jalanan pinggir jalan yang murah, pecinta makanan mungkin tidak ada yang curiga. Negara-negara lain telah lama menggunakan minyak daur ulang, bukan untuk memasak, tapi untuk keperluan industri. Sesuatu yang Cina hanya baru mengikuti dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Boeing bermitra dengan perusahaan pesawat Cina untuk mengubah minyak selokan menjadi bahan bakar berkelanjutan. Setelah Hainan Airlines terbang dari Shanghai ke Beijing bulan Maret dengan bahan bakar campuran 50-50 minyak selokan, Cina mungkin akan mengubah minyak selokan menjadi emas. Restoran Cina tertangkap membumbui makanan dengan opium. Jika Anda pernah merasa sangat ingin makan makanan Cina, segera setelah makan semangkuk mie atau sup, MSG tidak selalu menjadi penyebabnya. Pengawas makanan dan obat Cina telah menemukan lusinan restoran di seluruh negeri yang menggunakan opium sebagai bumbu makanan mereka. Benar atau tidaknya sejumlah kecil opium dapat membuat kecanduan atau bahkan membuat kita jadi pelanggan tetap masih belum terbukti. Tapi mengingat seberapa sering kasus bumbu opium dalam beberapa tahun terakhir, restoran yang meliputi rantai hotpot Beijing populer mungkin telah berusaha untuk menguji teori itu. 5 dari 35 restoran ditemukan membumbui makanan mereka dengan opium yang saat ini sedang dituntut. Yang lainnya masih sedang diselidiki.